Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi'i, mahasiswa Magister PAI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang semester 2. Pada kali ini kita akan mendalami sebuah materi yang berjudul Ragam Hadis Ditinjau dari Sanadnya. Sebelumnya saya ingin menceritakan kenapa penelitian ini atau permasalahan ini saya angkat. Yang pertama-tama, penelitian mengenai keabsahan suatu hadis menjadi hal yang sangat penting bagi umat Islam. Hal ini didasari oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal ini menjadikan hadis harus tetap terjaga orisinalitasnya tanpa ada penggeseran makna. Nah, yang kedua, karena tidak semua hadis diriwayatkan pada zaman Nabi. Yang ketiga, munculnya berbagai hadis palsu. Dan yang keempat, proses dari pengumpulan hadis memakan waktu yang lama. Dan yang kelima, kitab hadis sangat bervariasi dengan metode penyusunan yang beragam pula. Dan yang terakhir adalah ada beberapa hadis yang diriwayatkan secara maknawi, bukan secara lafzi, tapi hanya diriwayatkan berdasarkan pemahaman para sahabat. Nah, sanad di dalam sebuah hadis menjadi suatu hal yang sangat penting, karena sanad adalah hal yang menyambungkan matan dari perawi ke Nabi Muhammad SAW. Nah, dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam menerima atau menghadapi hadis, kita harus meneliti para perawi dalam hadis tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sanad. Sanad secara etimologi atau secara kebahasaan berarti al-mu'tamad, yaitu yang dipedomani atau sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Dan juga ada makna lain, yaitu martafa'u minal ard, yaitu sesuatu yang terangkat tinggi dari tanah. Sedangkan ketika kita memaknai sanad secara terminologi, sanad memiliki arti jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumber yang pertama. Menurut Muhammad Ajal al-Khatib, istilah sanad digunakan dalam hal ini karena orang yang memiliki sanad senantiasa menyebutkan nama-nama perawi dalam menyandarkan matan kepada sumbernya, atau para hufat selalu berpedoman kepada sanad dalam menilai apakah sebuah hadis itu sahih atau dhaif. Dengan demikian, dalam hal ini sanad benar-benar menjadi tempat pijakan, sandaran, standar, dan penentu kualitas matan hadis. Jadi sanad itu merupakan jalan penghubung antara perawi-perawi yang meriwayatkan matan dari sumber yang pertama, yaitu Rasulullah SAW. Nah, kita masuk ke macam hadis berdasarkan persambungan sanad. Nah, di sini kita membagi pembagian hadis ketika kita tinjau dari sanadnya itu menjadi 3. Yang pertama yaitu macam hadis berdasarkan persambungan sanad, yang kedua macam hadis berdasarkan kuantitas sanad, yang ketiga macam hadis berdasarkan kualitas sanad. Nah, macam hadis berdasarkan persambungan sanad, yang pertama ada hadis muttasil. Hadis muttasil yaitu jika terbukti mata rantai perawi dari mukharrij hadis sampai sahihul matan tidak ada yang gugur atau tidak terputus. Artinya ada indikasi dan bukti yang kuat antara guru dan murid pada setiap level sifat kebersambungan sanadnya. Misal, murid mengatakan, saya mendengar hadis ini dari guru saya diberi ijazah oleh guru saya, dan yang lainnya. Dalam hal ini terjadi perbedaan antara Bukhari dan yang lainnya. Bagi Bukhari, dipersyaratkan hadis muttasil itu harus tahakkuk liqa, yaitu harus ada kepastian perjumpaan antara murid dengan guru. Namun bagi selain Imam Bukhari,
hanya mempersyaratkan imkan liqa, yaitu kemungkinan pertemuan pada murid yang berpredikat mudallis. Dinilai hadisnya muttasil apabila meriwayatkan hadis dari gurunya dengan cara tahdis, namun dinilai munqati apabila menggunakan cara an-anah. Kemutasilan sanad kemutasilan sanad inilah yang menjadi salah satu syarat kesohihan suatu hadis. Yang jenis hadis berdasarkan persambungan sanad yang kedua yaitu hadis munqati. Kata munqati kalau kita maknai secara bahasa berarti terputus. Kebalikan dari hadis muttasil, hadis munqati berarti jika terbukti mata rantai perawi dan dari mukharij hadis sampai sahihul matan ada yang gugur. Periwayatan anak kepada bapak terkesan bersambung. Namun setelah dilakukan penelitian ternyata bapaknya itu wafat pada saat sang anak masih di dalam rahim ibunya atau sisi tahun wafatnya tidak mungkin dipertemukan dan qarinah lain seperti periwayatan mudallis dengan cara an-anah di atas dan lainnya, maka semua itu disebut hadis munqati. Nah, sedangkan hadis munqati sendiri itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada hadis mu'allaq, yaitu jika yang gugur adalah perawi pertamanya atau guru kodifikatornya. Yang kedua ada hadis mursal, yaitu jika yang gugur adalah perawi terakhirnya, yaitu murid sahibul matan atau sahabatnya. Dan jenis hadis yang ketiga itu hadis mu'dal, yaitu jika ada 2 perawi atau lebih gugur secara berurutan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah hadis balaghiyah, yaitu jika antara kodifikator dan sahibul matan tidak ada mata rantai perawinya, seperti pernyataan Malik, sebuah berita sampai kepada saya bahwa Nabi atau sahabat berbicara demikian atau berbuat demikian. Selanjutnya kita akan membahas macam hadis berdasarkan kuantitas sanad atau jumlah perawi. Yang pertama ada hadis mutawatir, yaitu secara bahasa adalah isim fa'il dari masdar tawatur, yang berarti terus-menerus atau berkesinambungan. Sedangkan menurut istilah hadis mutawatir berarti hadis yang direwayatkan oleh jalur perawi yang banyak, atau menurut adat kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, menurut pengertian tadi dapat kita kategorikan hadis mutawatir itu dapat kita simpulkan bahwa sebuah hadis bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir itu apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama harus diriwayatkan oleh banyak perawi, yakni adanya konsistensi jumlah perawi pada setiap tabaqat. Artinya jika salah satu dari tingkatan sanad tersebut ada yang tidak mencapai jumlah minimal yang ditetapkan, maka sanad tersebut tidak dikategorikan sebagai sanad yang mutawatir, tetapi disebut sebagai sanad yang ahad. Yang kedua yaitu menurut adat kebiasaan tidak mungkin sepakat berdusta. Perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang menurut adat tidak akan terjadi kesepakatan bohong. Dan yang ketiga yaitu periwayatan yang dilakukan harus berdasarkan panca indera. Artinya perawi mendengar atau melihat secara langsung periwayatan itu. Biasanya dalam periwayatan menggunakan lambang sami'na atau ro'aina. Para ulama hadis membagi hadis mutawatir menjadi 3 jenis hadis, yaitu yang pertama mutawatir lafdi, yaitu hadis yang lafadz dan maknanya sesuai dengan riwayat aslinya dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua ada mutawatir maknawi, hadis yang secara redaksional berbeda antara satu riwayat dengan riwayat lainnya tetapi ada kesamaan makna. Dan yang ketiga ada mutawatir amali, yaitu amalan agama atau ibadah yang dikerjakan Rasulullah kemudian diikuti para sahabat, lalu para tabi'in dan seterusnya, sehingga sampai pada generasi kita sekarang ini. Jadi Rasulullah tidak pernah secara kata-kata memerintahkan atau menjelaskan, namun
secara amali atau perbuatan sehingga diikuti oleh para sahabat sehingga sampai kepada generasi sekarang. Nah, yang macam hadis berdasarkan kuantitas sanad yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad apabila dimaknai secara bahasa berarti satu. Karena itu hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur perawi, sedangkan secara istilah hadis ahad adalah hadis yang di dalamnya tidak terpenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, atau dengan kata lain hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai persyaratan derajat hadis mutawatir. Macam-macam dari hadis ahad sendiri ada 3, sama dengan hadis mutawatir ada 3, yaitu yang pertama hadis masyhur. Hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan dengan 3 jalur perawi atau lebih, namun belum sampai pada tingkat mutawatir. Yang kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan 2 jalur perawi. Dan yang terakhir adalah hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan hanya dengan 1 jalur perawi. Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu macam hadis berdasarkan kualitas dari sanadnya. Ini kita bagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan dobit dari perawi pertama sampai perawi terakhir, tidak mengandung unsur syad dan ilat. Jadi kehujjahan dari hadis sahih ini bisa digunakan sebagai dasar hukum Islam. Yang kedua ada hadis hasan, yaitu hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil dan dobit, tetapi nilai kedobitannya itu masih kurang sempurna, serta selamat dari unsur sudut dan ilat. Jadi masih di bawah dari hadis sahih, tapi tidak sampai menjadi hadis yang dhaif. Nah, yang ketiga ada hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan, namun kelemahan perawinya tidak sampai ke level tertuduh pendustaan atau pelaku pendustaan hadis. Nah, yang terakhir adalah hadis maudhu atau hadis palsu, hadis yang terindikasi dalam jalur perawinya ada yang melakukan pendustaan kepada Rasulullah SAW atau tertuduh berbuat dusta. Nah, mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam materi ragam hadis berdasarkan ditinjau dari segi sanad. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.